Ini baru dibongkar? Ya, betul. Oke. Kenapa baru dibongkar sekarang, Pak? Permisi, Pak Riangnya ada? Tinggalnya di atas ya kan? Pak Riangnya belum kembali ke sini ya? Oh iya, oke. Makasih ya. Nggak ada. Nggak ada. Jadi memang nggak ada Pak Edi. Ya Pak RT-nya Pak Riang tidak ada di tempat, tapi biasanya tinggal di sini Pak. Tinggal di atas ya. Oh ini ada Riang Prasetya ya. SHMHMM dan Partners. Oke. Jasa sengketa hukum, sengketa bisnis, sengketa tanah, sengketa warisan, gugatan perceraian, harta gonogini dan lain sebagainya. Pengacara atau advokat ya. Yang saya dengar juga dari Peradi, Riang Prasetya, Pak RT. Kantornya sekaligus rumahnya juga di atas. Nanti saya akan tetap cari Pak RT untuk saya wawancara terkait ini karena saya harus cover both side juga pemirsa. Pak Edi sebagai Ketua Forum Masyarakat Warga Pluit Jakarta Utara, apa yang ingin disampaikan kepada Pak RT? Ya, saya kira Pak RT berkenanlah menerima warga-warga ini untuk dialog. Oh, udah sering diminta ya? Saya mengharapkan bisa menyelesaikan ini. Alasan Pak RT apa waktu itu nggak? Buktinya nggak ada di tempat, maka karyawan-karyawan Karena datang takut juga nggak ada. dipersekusi kali Pak, banyak datang semua apa waktu yang itu di demo. Apa yang bisa dipersekusi nggak ada ya? Mungkin nggak Oke, ada. baik. Orang sini baik-baik kan, RT-nya baik juga, orang baik kok. Oke. Sama-sama baik semua. Semua baik, nggak bakal terjadi hal semacam ini. Mediator masyarakat dia itu, mestinya dia lebih tahu bagaimana mediasi suatu perkara, suatu sengketa kan. Harusnya ini nggak akan terjadi kalau memang sama-sama menjalankan fungsi dengan baik. Oke. Saya sih berusaha untuk memediasi masalah ini, karena saya juga Bapak yang dituakan di sini. Ya, dituakan di sini. Berusaha untuk mempertemukan antara warga dengan Pak RT supaya selesai semua. Nanti juga kemudian ada dari pihak wali kota dong, Pak ya. Iya, bersama-sama pemerintah kota untuk berbicara lah masalah ini dengan baik, cari solusi yang terbaik. Itu ke Pak RT. Kalau ke Pak Wali Kota Jakarta Utara, apa yang Bapak sampaikan? Atau ke Pak Gubernur DKI Jakarta? Iya, saya melihat dua berita yang dikembangkan di sini bahwa Gubernur suruh bongkar, tapi saya bilang enggak. Kalau Gubernur suruh bongkar, itu pasti pelanggaran IMB atau dan lain sebagainya yang memang tidak punya izin. Semua warga Bapak di sini, Bapak pastikan semua punya IMB. Iya, ada IMB. Bapak juga punya IMB? Punya. Oke. Jadi apa yang disampaikan bahwa tidak ada IMB itu tidak benar. Baik. Apa yang dikatakan potong badan jalan itu tidak benar. Meskipun ada pelanggaran, diakui. Pelanggaran apa maksudnya? Pelanggaran GSB, garis sepadan bangunan. Garis sepadan bangunan adalah kepentingan, kebutuhan bagi pemilik ruko. Apakah ada pelanggaran tidak? Ada yang mengakui, ada yang tidak. Ya, itu masih rambu-rambu. Itu masih rambu-rambu. Kalau menurut hemat saya, itu sudah di atas 30 tahun, mau dilanggar apa? Ya kan? Nah, kalau mau penyesuaian ya mari kita sama-sama duduk penyesuaian, duduk bersama. Cari jalan tengah di situ. Cari jalan tengah agar semuanya selesai tanpa ada efek sosial sampai PHK dan lain sebagainya bisa teratasi dengan baik. Jangan sampai nanti misalnya dilakukan penegakan hukum misalnya, tapi ratusan orang harus PHK. Nah, tentu ini bisa dicari jalan tengah karena hal yang memang aturan harus tegakkan, tapi efek sosial juga harus diperhitungkan. Betul. Baik. Maka saya bilang bentuklah tim independen yang mengkaji masalah sosial, ekonomi, dan regulasi, termasuk histori. Ini tidak bisa dilepaskan dari itu. Di urusan yang RT kecil ini aja, ini luar biasa. Bahkan bisa ratusan orang yang di PHK. Apalagi bicara negara. Bisa ribuan. Ini bicara soal bagaimana kelangsungan negara ke depan. Terima kasih. Terima kasih, Pak Edi, Ketua Forum Silaturahmi Warga Pluit. Oke, baik. Dan Pak Ferry, salah satu pemilik dari ruko di Pluit, Jakarta Utara. Terima kasih Pak Ferry, terima kasih Pak Edi. Sehat selalu. Pemirsa, inilah bangunan persis di sebelah kantor Pak RT ya, Riang Prasetya. Dan ini jelas ini melanggar GSB nih, garis padan bangunan nih, karena dibuat permanen tembok seperti ini dan nempel ke jalan. Dan pemirsa, setelah menunggu Pak RT Riang Prasetya, saya akhirnya bisa menemuinya. Ini adalah Pak RT Riang Prasetya. Pak RT di Pluit, RT 11 ya? RT 011 RW 03 Kelurahan Pluit Penjaringan. Tapi saya mau nanya dulu Pak, ini tim pengacaranya nih luar biasa, sudah siap nih, partner. Teman-teman, partner. Ini banyak juga
apa namanya Yang ditangani. pelayanannya. Oh, ya. pelayanannya ya betul. Advokat, auditor Ya. hukum, likuidator, konsultan, mediator, legal drafter. Luar biasa nih. Iya. Ini baru beracara ya di pengadilan. Betul, baru Jakarta selesai. Utara. Oke. Pantas berani Pak karena pengacara enggak? Enggak juga. Itu kan kebetulan aja. Oke, yang penting tahu hukum. Tahu hukum, dasarnya ada. Oke. Kita bertindak itu harus dengan dasar-dasar fondasi hukum yang kuat. Baik. Itu penting. Saya harus cover both side. Ya, imbang. Yang di sana dibongkar, Bapak juga katanya melanggar hukum. Nah, sekarang baru dibongkar nih. Boleh. Kita lihat nih, kita Ya. lihat. Ini Pak RT. Ya. Ini baru dibongkar. Ya, betul. Oke. Kenapa baru dibongkar sekarang, Pak? Sebelumnya nutupin nih Ya. gotnya. Jadi begini. Awalnya kan memang semua tuh maunya jalanan yang ada di atas got Iya. itu mau ditutup supaya nggak ada tikus, nggak ada binatang Oke. yang keluar. Nah, ini sebenarnya ada tutupnya, hanya saja ditimpa dengan konblok. Dipermanenkan. Bukan permanen, di konblok aja. Jadi kalau Oke. nanti mau digali, Oh. konbloknya bisa diangkat. Nah, sekarang mau Kan- dibikin supaya bisa dibuka. Nah, gitu. Oke. Tapi yang permasalahannya bukan permasalahan apakah ini ditutup atau tidak, Iya. tapi permasalahan pertama saluran air ini dibangun Iya, di atas oke. saluran air. Iya, iya, iya. Jadi jangan masuk kepada saluran air dulu. Iya. Ada saluran air, mereka tutup, Iya, iya. mereka bangun. Dan kan memang gitu. kalau saya lihat, Ya. kalau kita bicara soal garis sempadan bangunan, Ya. ini memang aman banget sih. Ya. Jauh. Oh jauh. Nggak Memang harusnya digunakan. seperti ini, Ya. ada parkirannya dulu, baru. Tapi tetangga Bapak melanggar Ya. nih. Nah, ini saya Dibilangin juga nggak nih? harus dong. Diperingatkan nggak? Harus. Persis sebelahnya loh nih. Ada. Oh, udah dibilangin. Berulang-ulang, Oke. berulang-ulang. Gitu. Pak RT saya mau tanya. Ya. Pak RT kan sendirian nih. Ya. Pak RT versus everybody. Ah, ya. Ini luar biasa loh. Ya. Tapi kenapa baru sekarang? Ada yang bilang, tadi saya keliling-keliling Pak. Ya. Pak RT ini tahun lalu, 2 tahun lalu ini nyuruh kita malah nutup bak kontrol, got. Sekarang malah suruh bongkar, nggak konsisten. Apa jawaban Bapak? Gini, awalnya dulu pada saat pelanggaran pertama ya, saya kan ada dokumentasinya. Oh, ini bukan pertama kali nih ya? Sebelumnya Bukan, pernah sebelumnya diperingatkan. udah. Berapa Jadi, tahun lalu? Kira-kira 2015-2016, mereka masih mengambil cuman pelataran parkir awalnya. Setelah pelataran parkir, mereka mulai menutup saluran air. Oh, tunggu sebentar. Berarti gini, ini Tahapannya ada pelanggarannya, nggak pelanggaran tuh langsung. dikit-dikit, Iya, dikit-dikit, karena makin ada lama makin betul, karena ada parah. pembiaran. Jadi awalnya area parkir dulu yang diambil. Makanya mereka sebenarnya harus ada batas GSB di dalam saluran air. Itulah tempat bangunannya, bukan di pinggir sini, bukan. Tapi bukan di katanya pinggir ada yang saluran. dari 5 tahun lalu, 15 tahun lalu. Prinsipnya gampang. Seluruh jet 4 utara nomor 20 dari 1 Ini? sampai 20 itu sebelum 2019 milik PT Jakarta Propertindo. Betul, Jakpro. Milik BUMD. Iya. Logika bagaimana mungkin mereka mau melakukan satu penambahan bangunan atau apapun sementara bangunannya bukan punya dia, nggak masuk akal. Ya, oke. Itu aja. Tapi kan ada IMB, mereka klaimnya seperti itu. Pertama, IMB yang memang ada itu tahun 1989. Oke. Saya juga punya kopinya. Bangunan awalnya tidak ada penambahan bangunan. IMB yang sebenarnya luas lahannya itu nggak lebih dari 200, 2 lantai ya. Oke. 200 meter persegi dengan asumsi 2 lantai. Oke. Jadi Pak RT sekarang ini mengingatkan bukan baru pertama kali. Oh iya, Sejak pasti. berapa tahun lalu? Saya mulai peringatan keras tahun 2019. Peringatan keras ya. bahkan Kalau hampir 5 tahun lalu. Iya. peringatan lisan misalnya, mereka menutup pertama tanpa adanya waktu seperti kayak beginilah, nggak kelihatan. Lalu saya minta mereka bongkar. Iya. Mereka bongkar, saya bikin lubang seperti ini. Lalu saya minta mereka, saya tutup dengan triplek, saya minta supaya dibikin rapi, bisa diangkat. Iya. Itu mereka yang lakukan. Oke. Tapi pada awalnya penutupan itu nggak kelihatan saluran air. Jadi 5 tahun lalu kurang lebih ya, 5 Ya, tahun lalu sudah betul. diingatkan. Udah Bahkan ingat. sebelumnya. Oh iya. Bahkan gitu. sebelumnya. Tapi makin lama makin Nah, karena- maju, makin melanggar. Tuh, Oke. karena adanya pembiaran. Ya, tapi saya bisa melihat memang Pak RT konsisten karena Ya. di bangunannya juga tidak dibangun sama sekali, bahkan Oh, nggak kanopi ada. pun tidak ada. Memang harusnya seperti ini. Bahkan beda ya. Oh, Yang ya. lain ada kanopi, dua, Ya. ada kanopi.